Selamat pagi Pak Rozikin. Selamat pagi Pak Tohirin. Ya, pertemuan pagi ini kita akan membahas rencana supervisi kita yang akan dilaksanakan besok. Ini saya ingin meyakinkan kepada Pak Rozikin bahwa besok akan berjalan dengan baik. Ya, sebelumnya ini apa tujuan pembelajaran yang akan Pak Rozikin sampaikan besok? Baik Pak, rencana pembelajaran yang sudah saya rancang besok pagi dengan tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat melakukan penjumlahan dua bilangan cacah sampai 100 gitu, ya. dengan benar. Selain itu, siswa diharapkan bisa menggunakan strategi konkret, misalnya menghitung dengan benda atau gambar. Kita agak slow aja Pak ya, tidak usah terlalu tegang. Saya boleh lihat LK anak-anak? Silakan Pak. Oh iya. Jadi ini nanti rencananya akan dipakai untuk kelompok atau individu Pak? Ini Pak? Jadi rencananya lebih banyak berkelompok, tapi nanti juga ada yang berpasangan. Ya, untuk mencapai tujuan tersebut dan LK-LK yang sudah disiapkan, kira-kira strategi apa yang sudah Pak Rozikin siapkan ini untuk mendukung pembelajaran ini? Saya harap nanti akan muncul pembelajaran mendalam ya Pak ya. Terima kasih. Strategi pembelajaran yang sudah saya siapkan yaitu menggunakan model pembelajaran berbasis permainan. Permainan. Jadi nanti pertama persepsi, kemudian tanya jawab tentang benda di sekitar kita. Gitu, ya. Kedua, siswa berlatih menggunakan benda konkret, yaitu kancing, kemudian stick es krim. Ketiga, latihan secara berpasangan. Kemudian yang keempat, mengerjakan soal secara individu. Lalu alat peraga apa saja tadi Pak? Ya sudah disebutkan kancing, stick es krim, kemudian masih ada alat peraga atau media yang lain? Ya, selain stick dan kancing, nanti juga ada media pembelajaran yaitu LCD ya, untuk menopang dan memperjelas penjelasan untuk anak. Itu sangat penting ya Pak ya, untuk menghindari adanya semacam tidak paham konsep atau tidak paham dengan benda-benda yang konkret, nanti itu bisa mendukung. Terima kasih, semoga nanti itu bisa mendukung ya. Selanjutnya bagaimana rencana Pak Rozikin melakukan asesmen ini ya dalam mengukur keberhasilan anak-anak? Ya, terima kasih Pak. Untuk asesmen nanti sudah saya rencanakan yang digunakan itu berupa observasi secara langsung kepada siswa dengan cara menghitung benda. Kemudian nanti juga ada latihan tertulis sederhana. Dari situ bisa dilihat siapa yang sudah paham konsep penjumlahan dan siapa yang masih menghitung satu persatu. Jadi itu sangat bagus sekali Pak ya, saya rasa ya. Semoga nanti bisa berhasil. Dan ini dari mendengar penjelasan Pak Rozikin tadi, mari kita sepakati fokus yang akan disupervisi itu ada di bagian mana? Ya, terima kasih Pak. Nanti saya berharap Bapak nanti bisa membantu mengamati bagaimana siswa menggunakan benda konkret dalam penjumlahan. Apakah mereka benar-benar terbantu dengan alat peraga yang ada? Apakah masih bingung? Begitu. Ya. Selain itu ada lagi selain fokus ke membantu anak-anak belajar atau? Ya, nanti diharapkan Bapak bisa mengamati kemampuan mengelola kelas. Ya, Oke. Bagaimana saya bisa mengelola kelas dengan baik. Baik ya. Jadi nanti saya akan fokus pada aspek yang Pak Rozikin sampaikan. Apabila nanti ada sesuatu yang nanti membutuhkan bantuan, saya siap membantu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Sekian dulu, kita jumpa lagi besok untuk pelaksanaan supervisi. Selamat, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Ya.
masih tok ya sudah lama ya. Salam dulu. Selamat siang Pak Rozikin. Selamat siang Pak. Oke, kita berjumpa kembali untuk membahas, menganalisa pembelajaran yang sudah Pak Rozikin laksanakan. Iya Pak. Siap. Dari yang sudah terlaksana itu bagaimana perasaan Bapak tentang pengamatan saya ikut di dalam kelas Bapak, kemudian ikut hadir di sana, bagaimana rasanya? Baik Pak, awalnya yang namanya diamati itu mesti ya merasa apa ya, tegang atau grogi. Kemudian ya saya mencoba menenangkan diri dan terbantu saya dengan anak-anak yang cukup antusias. Sehingga saya merasa terbantu, ada masukan-masukan serta mungkin kemauan anak yang sangat antusias saja. Oh begitu, ya ya. Oke, jadi saya sangat mengapresiasi dari pembelajaran yang kemarin terlaksana lancar dan memang nampak anak-anak antusias ya. Jadi ini kita akan berdiskusi, mengulik atau menganalisa apa yang perlu kita tambahkan supaya di kemudian hari akan lebih baik. Menurut Bapak, ini bagian mana yang merupakan keunggulan atau menunjukkan keberhasilan dari pembelajaran tersebut? Ya, dari pembelajaran yang telah saya lakukan, jadi saya melihat siswa sangat senang sekali menghitung menggunakan kancing warna dan sangat menarik itu. Mereka juga cepat paham ketika soal cerita menggunakan benda yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi dengan begitu pemahaman anak langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kancing, stick es krim itu juga sangat membantu ya. Kemudian dari yang Bapak hadapi, adakah kesulitan yang merupakan hal menghambat dari pencapaian KKM atau penilaian? Tolong dijelaskan. Dari pembelajaran yang saya lakukan kemarin tadi itu ada beberapa anak yang memang agak kesulitan yang melakukan penjumlahan secara langsung dalam bentuk mungkin benda seperti kancing, karena mungkin kurang fokus itu Pak gitu. Ya. Oke, cukup mengapresiasi dan cukup bagus, atau saya melihat malah lebih dari cukup ya, sangat hebat. Namun ada beberapa anak yang terlihat agak murung di bagian pojok Pak. Ini kayaknya terlepas dari pengamatan tadi pas anak-anak aktif berpasangan, aktif menjumlahkan itu, dia terlihat murung. Nah, ini tolong suatu saat apabila ada anak yang semacam itu didekati, kemudian tanyakan apa yang mungkin dia rasakan, nanti Bapak bimbing. Ya, terima kasih Pak. Nanti akan saya perhatikan lebih lanjut. Anak-anak yang dalam kelompok itu kadang-kadang memang menyendiri. Oh, yang gitu. mungkin ada permasalahan yang dihadapi, nanti saya akan lebih jeli lagi membimbing anak-anak tersebut sehingga bisa ikut pelajaran dengan aktif. Lalu begini Pak, ada beberapa anak yang cepat sekali antusias menyelesaikan soal, tapi ada juga yang cukup ya lambat. Ini bagaimana penanganannya untuk yang anak-anak berpasangan tapi masih waktu membahasnya agak lama? Ya, anak-anak yang mengerjakan dengan cepat ya nanti saya berharap nanti bisa memberikan motivasi kepada anak-anak yang mengalami keterlambatan dalam mengerjakan soal tadi, dan mungkin bisa menunggu agar mungkin semuanya bisa mencapai tujuan yang diharapkan dalam pelajaran tersebut. Jadi ini kayak mirip tutor sebaya gitu ya, yang sudah bisa mengajari yang lambat. Oke, ya ini sangat menginspirasi. Semoga nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya akan semakin baik dan mata pelajaran yang lainnya juga lebih baik lagi ya. Jadi ini kita selesaikan diskusi pasca observasi. Saya selaku supervisor menyampaikan terima kasih ya. Kemudian keterbukaan Bapak yang telah menyampaikan apa-apa unek-unek, kemudian kehebatan kekurangan kita apresiasi. Semoga itu
inspirasi bagi saya untuk melakukan supervisi berikutnya dengan lebih baik. Terima kasih Ya. Pak atas masukan dan pengamatannya. Mudah-mudahan bisa untuk perbaikan pembelajaran saya berikutnya. Oke, ya. Selamat. Ya, Kita terima tetap kasih. berkolaborasi. Ya, Oke. terima kasih. Ya.